Perkenalkan, nama saya Gian Unggu dari Prodi Sistem Informasi 2019 kelas A. NIM saya 191011060033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara tumbuhan, yaitu benalu dan inangnya. Oke, dalam video ini saya merekam tentang bagaimana interaksi antara benalu dan inangnya. Di sini benalu yang menempel atau tumbuh dan hidup di inangnya, yaitu contohnya sini pohon mangga. Pola interaksi benalu dan inangnya juga termasuk salah satu contoh simbiosis parasitisme. Benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Namun ia mengambil alih air dan unsur hara atau mineral yang berasal dari inangnya. Hal ini mengingat ia tidak punya akses akar yang menuju ke tanah. Tumbuhan inang seperti nangka, cempedak, dan lain-lain beringin atau pohon mangga dirugikan sebab separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Tumbuhan parasit bersifat tumbuhan yang merugikan tanaman lain. Parasit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme yang ditempelinya. Dampak dari tumbuhan parasit berdampak menyebabkan kerugian besar bagi tumbuhan. Seperti dalam video ini, terdapat bahwa benalu yang hidup di pohon mangga. Benalu sendiri merupakan tumbuhan parasit yang mengambil makanan dari tumbuhan lain. Benalu terdiri dari beberapa suku tumbuhan. Benalu memiliki daun yang hijau, seperti pada video, mengandung klorofil, sehingga dapat mengelola makanan dengan berfotosintesis. Umumnya, benalu berada di bagian atas pada tumbuhan lebat sampai menutupi inangnya, sehingga membuat inangnya tidak memperoleh sinar matahari dan sulit mengelola makanannya. Tetapi dalam video ini, benalu yang hinggap dalam pohon tersebut belum sampai menutupi semua bagiannya, sehingga dapat dikatakan kalau pohon ini masih bisa diselamatkan dari parasit, yaitu benalu. Seperti yang sudah saya katakan di awal video tadi, kalau benalu dan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme tidak hanya terjadi pada benalu dan inangnya seperti pada gambar. Ada juga jamur panu dengan manusia, interaksi tali putri dengan inangnya, interaksi cacing tambang dengan inangnya, hubungan cacing pita dengan manusia, Rafflesia dan inangnya, cacing hati dan sapi, tikus dan petani, kutu dan binatang tempat dia tinggal, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini yang kita bahas adalah tentang simbiosis parasitisme antara benalu dan inangnya. Di sini sebenarnya inang tidak terlalu mendapat kerugian menurut saya, karena kerugian yang diambil hanya karena dari akar proses pengambilan, karena benalu tidak mendapatkan suapan nutrisi dari tanah, jadi dia mengambil nutrisi yang didapatkan oleh inangnya. Nah, di sini benalu juga hinggap dan bisa saja membunuh inangnya. Benalu juga merupakan termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air langsung dari tanah. Untuk mengetahui kebutuhan akan air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain, lalu akarnya yang berupa alat isap yang menembus ke dalam jaringan pengangkut tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian benalu akan menyerap air dan hara yang terlarut di dalamnya, sehingga tumbuhan inangnya mengalami kerugian karena air dan hara yang digunakan untuk hidupnya diserap oleh benalu. Akibat dari kegiatan benalu tersebut, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpanginya mengecil, kurus, dan akhirnya mati.
Oke, mungkin sekian materi tentang simbiosis parasitisme dari saya, yaitu tentang benalu dan inangnya. Terima kasih sudah menonton.